Oke, mungkin kalian pikir gue keracunan gagal dipasui racun oleh pembunuh bayaran pas gue lagi pesen GoFood, dan pas makanannya dateng gue makan gue langsung keracunan. Dino, kayaknya nggak ada yang kepikiran. Ada gue yang kepikiran itu, sumpah. Oke, keracunan. Dan sebelum gue cerita pas insiden gue keracunan, gue akan cerita kenapa gue bisa keracunan. Ya, supaya video gue agak panjang dikit bro, jam tayang gue agak sedikit tidak terlalu dekat ya dengan persyaratan monet. Jadi waktu gue SMP kelas 7 di hari Minggu jam 11 waktu Indonesia Barat, gue lagi ada di rumah dan gue lagi sendirian. Kenapa gue sendirian? Keluarga gue lagi ada kondangan dan gue nggak ikut karena gue nggak suka kondangan. Bukan nggak suka lihat tokoh menikah dan hidup bahagia dan gue jomblo, enggak, itu memang takdir gitu guys, memang takdir gitu. Jadi yang gue nggak suka di kondangan itu suara speakernya. Dan nggak tahu kenapa suara speaker di kondangan di Indonesia tuh nggak sayang sama kesehatan gendang telinga, atau mungkin di tempat gua aja, gua nggak tahu. Jadi buat anda yang nonton video ini yang buka jasa alat pernikahan dan termasuk musik dan juga penyanyi, jadi di speaker itu ada yang namanya volume. Jadi dikecilin sedikit aja, nggak usah banyak, cuman sedikit, supaya yang habis kondangan itu nggak gitu pusing-pusing amat lah. Dan karena itulah gue nggak suka kondangannya, bukan nggak suka di kondangannya, malah kelebih di suara speaker yang gede ya pokoknya gitu lah. Jadi pas mak gue masih ada di rumah, mak gue kasih gue uang 20.000 buat beli makanan, dan mak gue nyaranin gue buat beli nasi serba 10.000 di pasar. Dan pas gue lagi jalan mau ke pasar, ada abang-abang gobak jualan apa gue lupa karena kejadiannya udah lama. Ya pokoknya yang cocok makan sama nasi lah, dan ya kita sebut ya pentol aja lah walaupun bukan pentol. Jadi ada abang-abang gobak jualan pentol, dan sebagai bocah yang sangat pintar dalam mengatur uang ini, kan pentol kan bisa beli 1.000, 5.000 udah cukup jadi temen nasi. Dan kalau gue ke pasar gue perlu keluar duit 10.000, tapi plusnya gue bisa pilih banyak macam makanan dan kembalian gue jadi 10.000. Tapi kalau gue beli pentol jadi 15.000. Ya jelas lah gue ke pasar bisa milih, bang beli bang pentol 5.000. Dan abis gue beli pentol, gila gue sudah menghemat uang 5.000 guys. Bagi anak SMP tuh lumayan. Dan pas gue pulang, gue baru menyadari mak gue belum masak nasi. Jadi di Indonesia ku tercinta nih, kalau belum makan nasi itu belum makan tuh guys. Walaupun lu makan apel satu tuh, percaya deh sama gue, percaya. Jadi gue yang sudah ada di rumah ini harus ke pasar lagi beli nasi di rumah makan. Dan karena gue udah lapar ya, jadi gue naik angkot 2.000. Dan pas gue udah sampai di rumah makan, gue beli nasi tok 4.000. Dan gue pulang lagi naik angkot lagi 1.000 lagi. Bukannya gue irit, gue malah rugi 1.000. Ya cuman 1.000. Dan pas gue makan pentol sama nasi, ya sekali lagi gue ngomongin ini bukan pentol karena gue lupa, jadi gue sebut pentol. Dan abis gue makan pentol, tapi bukan pentol ini, gue malah keracunan. Badan gue lemas, perut gue mual, kepala gue pusing. Dan karena gue udah nggak tahan dengan rasa mual, jadi gue langsung ke WC. Abis itu gue muntah, dan badan gue yang tadinya tuh lemes malah tambah lemes abis gue muntah. Dan nggak tahu kenapa gue malah buka Google untuk lihat dampak keracunan makanan. Abis gue buka Google, yang tadinya tuh panik gue segini, abis gue tanya dengan Mbak Google, jadi segini panik gue guys. Memang rada menyesal ya nih Google, apa dampak keracunan makanan. Menurut Wikipedia, dampak keracunan makanan adalah mual-mual, rasa ingin muntah, pusing, pandangan kabur, dan kematian. Google, bagaimana cara mati sah. Dan karena gue lihat ada tulisan kematian, jadi gue kayak karakter utama anime yang mau direinkarnasikan jadi slime, dan abis itu gue buat negara dan jadi raja iblis. Wibu. Tapi gue baru nyadarin ini dunia asli bukan anime. Dan gak lama kemudian gue denger suara azan dan gue mau sholat. Walaupun gue amit-amit mati, tapi gue sudah dalam keadaan sudah sholat. Dan pas gue sholat itu gue tahan-tahan mual gue supaya gak muntah. Dan karena panik gue tuh udah gak ada mendingan, jadi gue baru keingetan bapak gue suka nyimpen susu beruang iklan naga di dalam kulkas. Dan pas gue buka kulkas, susunya ada 2 biji dan langsung meminum 1 kaleng. Dan belum 1 menit rasa ingin muntah gue tuh udah bergejolak-jolak. Rasanya itu kalau ada anak usia 2 tahun megang badan gue pakai kelingking, langsung muntah gue. Jadi karena gue udah nggak bisa nahan mual lagi, jadi gue muntah lagi. Dan sekarang ada sedikit perbedaan karena gue muntahnya tuh bukan di kamar mandi tapi di dapur. Dan muntah gue tuh jauh lebih banyak dari muntah yang sebelumnya. Habis gue muntah, mual gue tuh udah gak ada mendingan. Tapi mual gue udah gak ada mendingan, kepala gue pusing. Kenapa kepala gue pusing? Kan gue tadi kan muntah kan bukan di kamar mandi ya, tapi di dapur. Jadi badan gue yang lagi lemes abis muntah ini disuruh bersih muntah gue di lantai. Dan abis gue bersih muntah gue, badan gue tuh udah lemes plus capek. Dan umpung mual gue juga udah mulai hilang. Dan kalau enggak gue udah capek plus lemes plus mual lagi. Dan oke, itu aja yang mau gue ceritain. Dan maaf banget kalau video ini delay berminggu-minggu, padahal gue udah janji di video sebelumnya gue akan upload 2 minggu sekali. Ini karena tugas sekolah gue lagi banyak.
Ya jadi waktu ngedit gue tuh potong, dan gue janji video-video kedepannya gue akan upload 2 minggu sekali. Dan oke, itu aja yang mau gue omongin. Bye.